Mantap. Berita Desa oke. Berita Desa oke. Acara kita pada hari ini yaitu musyawarah desa penyaluran penyusun rancangan RKPDes tahun 2022 serta penyaluran BLTDD. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Ajeng Napal, dan yang kami hormati Kepala Desa Tepi Laut beserta perangkatnya, BPD beserta anggotanya, dan yang kami hormati yaitu Bapak Babit. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di kantor desa ini dalam rangka RKP, Rencana Kegiatan Pemerintah 2022, sekaligus pembagian dana BLT. Kemudian salawat dan salam sudah barang tentu kita sampaikan pada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga Nabi kita, Nabi terakhir akhir zaman ini, kita yang hadir pada hari ini dituntun sehingga kita menjadi pengikut dan mendapat syafaatnya yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Camat Kecamatan Air Napal, kemudian yang saya hormati Bapak Babinsa yang telah hadir bersama kita, kemudian yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD Desa Tepi Laut, dan yang saya hormati pendamping desa, pendamping lokal, Kasih PMD, kemudian seluruh para undangan. Mohon maaf sekiranya. Wabil khusus yang saya hormati perangkat desa ya, karena dari kemarin persiapan Pak Camat ya, yang saya banggakan dan saya cintai. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, walaupun dalam sejogjanya rapat ini berdasarkan undangan itu jam 9, alhamdulillah mungkin setengah 10, berarti kita cukup maju luar biasa pada hari ini ya, karena saya datang jam 8 lewat 10 ya, saya tunggu. Kemudian ucapan mohon maaf sekiranya ada suatu hal yang mengganggu, baik tingkah laku, tata krama, cara penyambutan yang kurang berkenan bagi seluruh para undangan yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan bermohon maaf yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu hadirin, wahai hadirat para undangan, pelaksanaan RKP sekaligus BLT yang saya hormati. Sejogjanya pemerintah desa ini walaupun dalam keadaan Covid, Bengkulu Utara naik status jadi level 4. Kepala desa ditugas cukup berat. Seluruh keramaian dihentikan. Tidak ada yang boleh keramaian. Ya, karena ini menjadi lampu merah bagi kita semua karena penyebaran Covid yang luar biasa di Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu PT atau Bengkulu Tengah masih di level 3. Ya, ini harapan, dan kami habis ini akan rapat koordinasi di kecamatan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Bupati Bengkulu Utara dengan para camat dan akan diterjunkan melalui desa. Itu harapan saya di bulan Agustus. Seluruh kegiatan dan keramaian itu saya hentikan selaku kepala desa pemegang mandat rakyat. Kemudian perlu saya sampaikan, mohon maaf kalau saya menyinggung. Alhamdulillah kalau hari ini ya, rapat RKP ini sangat penting. Ini adalah cikal bakal pembangunan di tahun 2022. Ya, 2022 pembangunannya ini dirumuskan pada hari ini. Karena apapun yang disahkan hari ini akan menjadi pedoman dalam proses pembangunan di tahun 2022. Walaupun mungkin saja kepala desa tidak melanjutkan pembangunan, tetapi
pembangunan itu akan berlanjut di tahun 2020 karena masa jabatan saya di bulan Juni. Tetapi selanjutnya akan disambung oleh kepala desa yang baru. Tetapi rumusan dan pelaksanaan pembangunan itu tetap di angka di tahun 2022 masih bertanggung jawab penuh adalah kepala desa yang pada hari ini, ya. Tapi pembangunannya nanti akan dilaksanakan oleh kepala desa yang baru, ya. Itu harapan saya nanti sudah diketok palu dalam RKP, tidak ada desas-desus. Karena mengapa? Hadir seluruh masyarakat itu mengesahkan pembangunan pada tahun 2020. Karena banyak terjadi pembangunan-pembangunan itu diharapkan memang muncul dari masyarakat dan asas manfaat dan prioritasnya atas dasar masyarakat. Maka daripada itu kami mengundang KPM itu 30 Pak Camat. Anggota masyarakat lebih kurang, saya pikir kemarin hampir 40 yang saya undang sebagai perwakilan dari masyarakat. Karena mengapa? Kalau pembangunan yang tidak direstui atau tidak dicintai dan diharapkan oleh masyarakat, pembangunan itu tidak berguna. Begitu juga sebaliknya, ketika pembangunan itu direspon dan diharapkan masyarakat, maka pembangunan itu akan bermanfaat bagi kemaslahatan umat khusus desa Tepilaut ini. Kemudian perlu saya sampaikan, ada kerangka strategis yang dilakukan oleh kepala desa dan seluruh para tokoh. Maka kami undang KPM penerima BLT sekaligus akan kita beri 3 bulan sekaligus, yaitu yang ke-6, ke-7 dan ke-8, sehingga tugas-tugas pemerintah atas dasar pembantuan dalam permasalahan COVID ini BLT sudah selesai di 8 bulan Pak Camat. Jadi tinggal 9, 10, 11, 12 yang akan diberikan pada bulan berikutnya, ya, supaya tugas-tugas pemerintah ini akan cepat terrealisasi dan dana akan cepat terserap. Kalau tidak dilakukan ini akan terjadi silpa, ya, sisa anggaran yang tidak terpakai, ya. Itu harapan saya bersama. Mohon maaf sekiranya walaupun Pak Camat data-data di dinas sosial sangat menyedihkan. Ada beberapa saya sampaikan berulang kali, hampir 34 yang kepala keluarga yang terdaftar di BLT, BST, ya, dana sosial yang tidak tercover sesuai dengan janji dan komitmen pada waktu itu. Kepala desa dan ketua BPD bertanggung jawab penuh, tetapi hanya bantuan yang bersifat sembako, ya. Nanti akan kami komunikasikan lebih lanjut, mungkin lapor ke depan akan kita beri yang 34 itu, ya. Kemudian harapan saya yang hadir hari ini itu mewakili aspirasi masyarakat secara umum, ya, secara khusus, sehingga nanti ada sekdes, kemudian akan memaparkan program dan rencana pembangunan. Jangan sampai terakhir kita bahas panjang lebar, sentuh pembangunan, wah bermasalah Pak Camat, tidak disetujui. Nah, harapan saya hari ini yang hadir, harapan saya mengkritisi atau dimasukkan program baru yang diinginkan oleh seluruh para tokoh dan seluruh masyarakat, ya, supaya nanti pembangunan di 2020 berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan, karena kita di masa pandemik, maka acara ini dipercepat-cepatkan saja, tidak terlalu banyak mukadimah. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Ernapal, yang terhormat Bapak Kades Tepilaut dan beserta rekannya, serta yang terhormat lagi Pak Imam Masjid, Pak Imam Masjid Nuriman, dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang jelas, yang semua yang saya hormati, pertama saya ucapkan untuk saya sendiri selamat datang sini. Saya akan memperkenalkan diri, saya Babinsa baru di Desa Ernapal. Saya bertugas di Koramil Luburian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tepilaut serta masyarakat. Yang saya hormati Ketua BPD yang mewakili peserta anggota. Yang saya hormati Koramil
Durian ya, dalam hal ini diwakili oleh Babinsa. Dan yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin yang berbahagia. Dan lupa juga saya hormati dan saya itu para pemimpin. Mari kita tidak pernah berhenti mengadakan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri undangan daripada pemerintah desa Tepi Laut. Maka dengan demikian kami dari pihak kecamatan selalu mengucapkan terima kasih, di mana kami selalu undang. Apa bisa yang aja. Memang kalau kita mati dalam peperangan, dalam menghadapi corona ini, kita mati sahih bilangnya. Dan para matinya itu di surga kalau amannya ada. Nah, kemudian saya sekali ini saya berharap dengan ST81 ini, saya mohon Tepi Laut ini bantulah pemerintah desa. Saya mohon sekali lagi pada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda. Nah, kemudian tentang lagi kita banyak ini banyak juga yang tidak disampaikan. Nah, jadi tujuan daripada pemerintah untuk memberikan BLT ini selama 1 tahun ya, memang kali ini tidak seberapa, tetapi kita menghargai perhatian masyarakat pemerintah terhadap kita semua. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa corona ini sudah berjalan, masih besar, maka kita harus berhati-hati. Dan saya punya pesan, kalau sana bapak ibu yang belum divaksin, tolong divaksin, yang tidak saya. Kalau kita nanti banyak punya bawaan, itu tidak semata-mata sampai. Ya. Ini adalah untuk menambah kekebalan. Kalau kita sudah berkebal, insya Allah yakin kita akan. Kemudian sekali lagi pesan-pesannya saya sampaikan dari sini, tolong melihat pada pemilihan benar, itulah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ya, kalau di daerah maju, di daerah Jawa, ketika mereka tidak dapat SPPT, itu bingung. Mana SPPT? Saya tidak bayar pajak. Ini kalau sadarannya sudah ini. Tapi kalau di desa Tepi Laut mungkin kalian dapat apa yang harus kita lalui, ya. Saya langsung saja yang pertama itu tahapan dalam penyusunan LKPD tahun 2022 mendatang adalah Musdes penyusunan perencanaan pembangunan desa. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini, kita berkumpul di sini, insya Allah tidak sia-sia ya Bapak Ibu, karena pertemuan kita ini adalah sebagai cikal bakal akan terbentuknya, akan tersusunnya dan tergalinya usulan-usulan prioritas untuk kita laksanakan di tahun 2022 mendatang. 2020 yang berjumlah Rp2.295.000. Jadi masuk poin pertama. Di poin pertama ini ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Yang pertama itu serta dan tunjangan kepala desa dalam 1 tahun yang berjumlah Rp35.599.680. Dan ini baru terlaksana 6 bulan, 6 kali gajian.